Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Putra dengan NIM 23308111072 dari Prodi Administrasi Bisnis. Dibuatnya video ini adalah untuk pemenuhan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SH.MH. Dan untuk judul materinya sendiri yaitu Sistem Demokrasi di Indonesia dan Tantangannya. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintah atau pemerintahan, yang jika digabungkan maka artinya pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas oleh masyarakat dewasa. Dalam bahasa yang lebih sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka dan ikut serta dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Definisi demokrasi menurut beberapa tokoh sejarah. Masing-masing tokoh sejarah memiliki definisi sendiri mengenai demokrasi ini, yang biasanya tergantung dari paham politik yang mereka anut pada masanya. Tokoh yang pertama yaitu Franklin D. Roosevelt. Jangan sampai kita lupa bahwa pemerintah adalah diri kita sendiri dan bukanlah kekuatan asing atas kita. Penguasa utama dari demokrasi kita bukanlah presiden, para senator, anggota kongres, ataupun pejabat pemerintah, tetapi para pemilih di negara ini. Kemudian yang kedua, menurut Benito Mussolini, demokrasi itu hanya indah dalam teori, dalam prakteknya itu adalah kekeliruan. Tokoh yang ketiga yaitu Aristoteles, demokrasi adalah ketika orang yang miskin yang berkuasa dan bukan orang yang berada. Dan tokoh yang terakhir yaitu dari salah satu presiden Amerika Serikat, Abraham Lincoln. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-ciri suatu pemerintahan yang menurut sistem demokrasi. Suatu sistem pemerintahan bisa disebut sebagai demokrasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ciri konstitusional, yang merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Jadi maksudnya, konstitusi dalam suatu negara demokrasi harus berisikan kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, ciri perwakilan, yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ciri yang ketiga yaitu ciri pemilihan umum, merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih suatu pihak dalam pemerintahan atau suatu pihak yang akan memerintah. Ciri yang keempat yaitu ciri kepartaian. Ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Selanjutnya adalah ciri kekuasaan, yang merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir adalah ciri tanggung jawab, yang merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Jadi, pihak yang telah terpilih dan berkuasa tidak bisa seenaknya begitu saja. Mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat dan harus mengutamakan kepentingan rakyat seperti yang sudah tertuang dalam konstitusi. Prinsip-prinsip demokrasi. Seluruh sistem pemerintahan biasanya selalu memiliki prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh sebagai patokan akan keberhasilan dari sistem tersebut. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, prinsip-prinsip yang ada harus diperhatikan oleh pemerintahan yang ingin menganut sistem ini, yang diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Kemudian, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang Kemudian pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yaitu rakyat. Kekuasaan oleh mayoritas, hak-hak dari minoritas, adanya jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas, adil dan jujur, persamaan di mata hukum alias tidak membeda-bedakan,
proses hukum yang wajar, kemudian pembatasan pemerintah secara konstitusional, yang maksudnya di sini adalah tidak memungkinkan suatu pemerintah berubah menjadi suatu diktator. Kemudian pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, prinsip demokrasi adalah adanya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan juga mufakat. Demokrasi di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari pada sila-sila pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktik demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Pembagian demokrasi di Indonesia. Dalam pelaksanaan sendiri, demokrasi di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Contoh demokrasi secara langsung adalah pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai penyampai amanat dan aspirasi rakyat dalam pemerintahan di Indonesia. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Meskipun demikian, anggota-anggota yang mengisi lembaga ini masih dipilih langsung oleh rakyat di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Yang pertama, masa demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Adapun ciri-ciri dari demokrasi parlementer yaitu pertama, kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, DPR dapat menjatuhkan kabinet. Yang ketiga, Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Yang keempat, pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Yang kelima, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang keenam, banyak partai yang berkembang. Dan terakhir, pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketergantungan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang gonta-ganti, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan dengan dikeluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Yang kedua, demokrasi terpimpin atau Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat, kemudian kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Kekuasaan presiden tidak terbatas, dibentuk poros nasionalis komunis atau Nasakom, penyederhanaan partai, peran serta ABRI dalam politik, kebebasan pers dilarang, dan politik yang berkiblat ke negara-negara komunis. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963, penyimpangan politik luar negeri yaitu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh negara hanya kepada negara-negara yang berasal dari sosialis komunis,
Sebaliknya, justru berkonfrontasi dengan hampir seluruh negara barat. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Nasional Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan Partai Komunis Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Tentu saja penyimpangan ini mengancam stabilitas negara. Peristiwa G30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Kemudian masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai Tritura, yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, dan menurunkan harga dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat ini akhirnya berbuah hasil. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar, yang tidak lama kemudian pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang dikenal sebagai fase Orde Baru. Demokrasi selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila Orde Baru. Terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Ciri-ciri demokrasi pada periode ini adalah: pertama, rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Selanjutnya, pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi. Selanjutnya, pelaksanaan hak dasar warga negara dipertanyakan karena pemerintahan yang represif. Dan terakhir, pada masa ini pemerintahan dijalankan secara otoriter dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pengontrolan penuh terhadap partai, dan pemilihan yang terkendali. Kekuasaan yang menumpuk di tangan presiden menimbulkan korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang pada akhirnya pada tahun 1998 terjadi aksi massa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Aksi ini membuahkan hasil, yang mana Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Dan yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai saat ini. Pada era ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaannya serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga-lembaga juga dimaksimalkan, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pada era ini, muncullah dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru. Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah peran civil society yang menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Tantangan demokrasi di Indonesia. Sejak memasuki era reformasi, konsep demokrasi semakin nyata didengungkan. Hal ini terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Dicabutnya larangan ekspresi budaya Tionghoa oleh Presiden RI keempat, yaitu Abdurrahman Wahid, menandakan bahwa prinsip demokrasi Pancasila masih diminati oleh bangsa ini. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema untuk bangsa ini. Salah satunya adalah karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap identitas kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan secara potensial dapat mencederai hakikat demokrasi Pancasila. Sebagai contohnya, banyak kita temukan tentang konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat, maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculan ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Selain itu, kita melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Oleh karena itu, beberapa contoh di atas berpotensi mencederai demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
Kita seakan-akan lupa bahwa negeri ini menjadi kuat karena dibangun dari perbedaan. Menjaga demokrasi Pancasila agar tetap lestari sebagai prinsip bernegara dan bermasyarakat sebagai bangsa demokratis negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas, karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Upaya menjalankan demokrasi. Sebagai upaya dalam menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Legitimasi merupakan salah satu tolak ukur apakah prinsip demokrasi dijalankan dengan sebaik-baiknya atau tidak. Karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat, yang merupakan prinsip utama dalam demokrasi, juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga harmoni dan stabilitas sosial politik. Selain itu, lingkungan sosial literasi masyarakat tentang prinsip dan hakikat demokrasi juga harus disuarakan media massa dan negara melalui sektor pendidikan. Harus diberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik, supaya kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal penting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan harus bermuara pada kemanusiaan, karena secara filosofis, prinsip demokrasi adalah merangkul dan mengakomodasi suara rakyat, baik mayoritas maupun minoritas, demi tercapainya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.